Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, sekarang nih selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Tapi ya bunda-bunda di rumah, sebelum mulai jangan lupa untuk mematuhi protokol dari pemerintah, yaitu menggunakan masker untuk mengurangi atau meminimalisir penyebaran COVID-19. Nah, pada tema kali ini kami akan membahas mengenai perempuan dan ekonomi keluarga ya bunda ya. Peran serta kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga saat ini sudah menjadi fenomena umum yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan menjangkau seluruh sistem sosial ekonomi masyarakat bun. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan serta dalam sektor domestik rumah tangga, tetapi juga berperan dalam sektor ekonomi dan juga publik bun. Lantas sebenarnya bagaimana sih peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga? Langsung saja kita tanya bersama dengan pakarnya, yaitu Mbak Ayunda Tiara selaku psikolog. Halo Mbak Tiara. Halo Mbak Zahra. Semangat ya? Yes, semangat. Semangat. Iya, tadi kan saya udah singgung nih terkait dengan perempuan dan juga ekonomi keluarga. Yes. Tapi di pandemi ini kan banyak memukul hampir semua sendi perekonomian ya bun ya. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan juga mengalami kehilangan finansial yang tidak menentu. Tentunya Mbak Tiara hal ini mendorong perempuan untuk turut membantu perekonomian keluarga. Sebenarnya dari Mbak Tiara sendiri selaku psikolog, bagaimana sih menurut pendapatnya terkait dengan situasi tersebut? Oke. Perekonomian keluarga ini kan pasti erat berkaitan dengan kesepakatan di dalam keluarga gitu, terkait dengan siapa yang mencari pemasukan, kemudian siapa yang kemudian mengelola pemasukan dan pengeluaran seperti itu. Dan memang tidak bisa dipungkiri di masa-masa seperti ini gitu, di masa pandemi yang notabene memang lebih sulit dibandingkan masa-masa sebelumnya, terutama terkait dengan ekonomi. Memang kemudian yang dianjurkan adalah untuk memaksimalkan seluruh daya yang dimiliki oleh keluarga, termasuk di dalamnya berarti anggota-anggota keluarga yang sudah cukup umur untuk kemudian membantu mencari pemasukan gitu. Jadi memang ini merupakan fenomena bentuk dari kemampuan kita sebagai manusia untuk survival gitu, untuk bertahan di kondisi hidup seperti ini. Nah, di era digitalisasi teknologi ini juga nih, perempuan bekerja dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang bervariasi, Mbak Tiara. Yes. Jadi itu artinya jumlah perempuan yang berkarya di negeri ini luar biasa besar. Tapi dukungan yang diberikan baik dari lingkungan maupun kebijakan seringkali tidak sepadan dengan kontribusi yang kita berikan. Ini alasannya kenapa sih, Mbak? Yang pasti ada beberapa faktor ya gitu. Kalau misalnya tadi Mbak Zahra bilang terkait dengan kebijakan dan lingkungan kok sepertinya tidak sepenuhnya mendukung gitu. Terkait dengan kebijakan misalnya siapa sebenarnya pengambil keputusan di belakangnya, siapa saja yang terlibat, kemudian juga berapa banyak sudut pandang yang diikut sertakan dalam pengambilan keputusan tersebut gitu. Apakah di dalamnya juga ada perempuan-perempuan dengan berbagai peran gitu yang juga ikut mendukung keputusan tersebut gitu kan. Kemudian juga misalnya terkait dengan lingkungan, tidak bisa dipungkiri gitu bahwa stigma-stigma dari lingkungan gitu terkait dengan peran perempuan terutama dalam hal pemenuhan ekonomi itu seringkali masih dalam tanda kutip sumbang gitu. Jadi maksudnya bahwa pemenuhan ekonomi itu harusnya oleh laki-laki gitu, sedangkan kalau perempuan itu harusnya mengurus di rumah seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan tadi mengapa terkesannya lingkungan dan kebijakan saat ini belum sepenuhnya mendukung perempuan untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Nah, tapi ada tambahan juga nih, bunda-bunda. Jadi mungkin ada beberapa gap mungkin antara, walaupun bukan pekerjaan juga sih, dari segi payment antara laki-laki dan juga perempuan. Padahal sebenarnya kerjanya juga setara dan itu masih berlaku sampai sekarang. Iya. Nah, itu gimana Mbak Tiara? Betul sekali bahwa memang
kesetaraan di lingkungan kerja gitu bagi kutub perempuan itu masih perlu dikaji ulang gitu, karena tadi terkait dengan payment, terkait juga misalnya dengan peluang gitu kan, peluang misalnya untuk kenaikan karir, kemudian juga peluang untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan skill yang sama gitu dengan rekan kerjanya yang laki-laki seperti itu juga, kemudian juga bahkan hingga kebijakan terkait dengan di lingkungan kantor yang bisa melindungi perempuan gitu, mulai dari yang mulai dari yang mungkin terkesan sederhana gitu seperti misalnya cuti hamil gitu, hingga ke bagaimana sih tempat kerja tersebut bisa menyikapi ketika misalnya ada kejadian berat seperti pelecehan dan lain-lainnya gitu. Sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak PR, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan terkadang hal tersebut yang membuat misalnya para perempuan-perempuan, khususnya para bunda-bunda di rumah yang kayak jadi susah kerja gitu ya. Paling sama aja nanti kerja dapatnya segini, mendingan ya di rumah aja. Padahal sebenarnya mereka mampu dan juga bisa, dan skillnya juga tidak kalah dengan laki-laki. Betul Ya Mbak Ana. Tapi kalau terkait dengan dampak peran ganda perempuan terhadap kehidupan rumah tangga, ada nggak sih? Dan kira-kira kalau ada, apa dampaknya? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang peran ganda, sebenarnya di dalam keluarga itu yang punya peran ganda itu kan nggak hanya perempuan gitu, tapi juga maksudnya laki-laki. Dia perlu berperan misalnya sebagai pencari nafkah, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak mungkin dari orang tuanya atau sebagai saudara gitu dari siblingsnya itu, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika kita bicara tentang peran ganda nggak cuma hanya perempuan gitu, tapi juga laki-laki. Nah, yang paling penting apa di dalam keluarga itu adalah komunikasi dan keterbukaan antar peran tersebut gitu. Misalnya ketika misalnya sudah di rumah gitu ya, kita diskusikan bahwa hari ini aku yang mesti kerja gitu, karena hari ini aku ada deadline. Kamu kira-kira kerjaannya bisa ditaruh di rumah nggak seperti itu? Gitu. Maksudnya bisa dikerjakan di rumah nggak gitu sambil menjaga anak, sambil menjaga anak. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan dan komunikasi seperti itu gitu. Karena apa? Karena yang paling penting di sini adalah bagaimana setiap anggota keluarga itu memandang peran satu sama lain itu sebagai setara gitu. Jadi juga ketika misalnya suami yang memandang istri bukan hanya sekedar sebagai yang mengasuh juga di rumah gitu, karena juga mereka punya juga sebenarnya porsi mengasuh anak. Betul, porsi untuk mengasuh anak dan juga melakukan pekerjaan domestik gitu. Nah, tapi sebenarnya menurut saya ini sebenarnya sudah cukup menarik, karena kalau yang saya amati saat ini sudah lebih banyak gitu laki-laki yang lebih terbuka dan lebih mau sharing terkait dengan pekerjaan-pekerjaan domestik dan pengasuhan rumah di keluarga gitu, dan juga lebih bisa mendukung gitu ketika misalnya pasangan gitu atau anak-anak mereka harapannya supaya bisa produktif seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada tren yang baik, tapi tetap masih perlu kita tingkatkan lagi. Iya, dan yang pasti harus milih pasangan yang sesuai satu frekuensi. Betul sekali, dan satu value. Nah, tapi ngomongin faktor ekonomi, bunda-bunda jangan kemana-mana nih, karena nanti di segmen 2 akan ada yang menarik, jadi tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia di program Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Ayunda Tiara. Nah, ngomongin ekonomi, tadi kan antara laki-laki dan perempuan harusnya setara, baik dalam pola pengasuhan dan juga mencari uang. Nah, tapi untuk perempuan sendiri, gimana sih peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga? Bisa dengan menambah pemasukan gitu, berarti misalnya dengan mencari kerja atau menjual barang atau jasa gitu. Dan bisa juga berfokus pada area pengelolaan, misalnya punya porsi jadinya lebih banyak untuk belajar terkait dengan investasi, misalnya mengelola pemasukan dari suami supaya bisa mendapatkan passive income seperti itu. Passive income nantinya ya untuk kedepannya. Betul. Berarti future needed ya jatuhnya. Yes.
Nah, selain faktor ekonomi, faktor apa saja yang membuat banyak kaum perempuan yang terjun ke dalam dunia pekerjaan ini untuk berpartisipasi menopang perekonomian keluarga, seperti halnya laki-laki? Selain faktor ekonomi, menurut saya yang paling signifikan juga itu adalah faktor awareness gitu. Mungkin karena sudah media sosial gitu kan, banyak, jadi kita bisa saling sharing, saling bertukar pendapat, sehingga awareness masyarakat, misalnya awareness perempuan gitu, bahwa pada dasarnya mereka itu harus bisa berdaya untuk dirinya sendiri, itu menjadi faktor yang menurut saya cukup besar gitu, sehingga sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang kemudian ya berkarya, kemudian bekerja gitu, berusaha menopang ekonomi keluarga juga seperti itu. Dan itu dia tadi, bahwa tidak hanya dari segi perempuan pun juga dari segi laki-laki gitu, bahwa sudah lebih bisa menerima, bahkan banyak yang lebih mendorong supaya perempuan-perempuan di dalam keluarga itu juga tetap produktif di luar rumah seperti itu. Dan tetap berkembang khususnya. Iya. Nah, kalau ngomongin pendidikan, sebenarnya bagi perempuan ini yang ingin bekerja untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi keluarga ini penting nggak sih? Penting sekali ya Mbak ya, pastinya, karena pendidikan itu baik formal maupun informal sangat dibutuhkan untuk mengembangkan skill-skill yang mungkin nantinya dibutuhkan ketika perempuan ini memutuskan untuk berkarir atau produktif di luar rumah. Tadi kan ngomongin penting. Seberapa besar sih efektivitas misalnya kita sebagai bunda di rumah yang sudah menempuh jalur pendidikan yang tinggi dan kita menjadi orang tua, dengan misalnya perempuan tuh kerjanya di dapur aja, sekolah nggak usah tinggi-tinggi, kan ada ya ibaratnya kayak betul. Gitu. Oke. Padahal ya sebenarnya ketika kita bicara tentang kehidupan sehari-hari itu nggak luput dari pendidikan yang selama ini sudah kita terima gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalaupun nanti misalnya para ibu-ibu memutuskan untuk saya fokus aja deh di dalam rumah gitu, tapi kan di dalam rumah itu kita nggak cuman lehe-lehe aja, nggak cuma diem-diem aja, tapi kita misalnya menyiapkan nutrisi yang baik untuk keluarga, kemudian juga memberikan stimulasi-stimulasi pengasuhan kepada anak. Tanpa pendidikan yang mumpuni, tanpa kemampuan kita untuk berpikir kritis misalnya, tanpa kemampuan kita untuk mencari tahu sumber-sumber yang baik dalam mencari informasi, tentu bisa jadi hambatan tertentu gitu. Sedangkan kalau misalnya kita peduli gitu dengan pendidikan, peduli dengan mencari sumber yang baik terkait dengan tadi nutrisi, maka kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita gitu kan. Dan malah bunda-bunda di rumah bisa jadi tim research loh, untuk memberikan edukasi, banyak buku dan webinar yang gratis ya di rumah. Jadi bisa belajar di rumah sendiri tanpa harus mungkin yang sudah terlanjur di rumah, jadi tanpa harus menempuh jalur pendidikan yang tinggi, tapi bunda-bunda sudah mendapatkan pendidikan yang sangat luar biasa dari yang tadi, tim research sendiri. Researcher untuk keluarga kecil kita sendiri gitu ya. Nah, tapi selain pendidikan, apa saja yang wanita butuhkan untuk bekerja agar dapat memperbaiki dan meningkatkan ekonomi keluarga? Ada hal lain nggak sih? Yang pasti adalah dukungan ya, pasti dari keluarga dan pasangan gitu, dari pasangan dan keluarga terdekat. Kemudian juga ketersediaan komunitas-komunitas, misalnya komunitas untuk working moms gitu atau working women gitu. Kenapa penting? Karena itu dia tadi, supaya ada tempat gitu untuk kita menyampaikan apa yang kita rasakan, ini sebenarnya wajar atau tidak gitu. Kalau misalnya nggak wajar, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu. Dan jika itu terus berlangsung, maka kesempatan kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah untuk perempuan, yang lebih ramah untuk ibu, itu bisa lebih bisa terwujud. Nah, tapi kalau tantangannya terbesar sendiri untuk perempuan nih, apalagi kan zaman dulu dengan zaman sekarang beda kan. Kalau zaman dulu mungkin ibu full di rumah, menjadi ibu rumah tangga yang baik dan juga istri yang baik. Tapi kalau sekarang zamannya sudah emansipasi ya, banyak perempuan yang ikut bekerja dan membantu suami untuk meningkatkan perekonomian. Ada tantangannya tersendiri nggak sih? Oke, yang pasti ada gitu ya, karena yang paling pertama itu terkait tadi dengan work-life balance gitu. Work-life balance di sini, saya yakin pasti ibu-ibu juga banyak gitu ya, mungkin ibu-ibu yang berkarir di luar rumah tuh merasakan hal bahwa kok kayaknya kalau misalnya saya mau siap-siap kerja gitu, dibandingin sama suami saya siap-siap kerja tuh kayaknya saya butuh waktu persiapan lebih lama karena lebih banyak yang harus dipikirkan gitu, kayak nanti anak saya jadinya makan apa ya gitu seharian ya, terus nanti siapa yang ngasuh ya dan lain sebagainya gitu.
itu masih kerap menjadi tantangan gitu kan. Kemudian juga terkait dengan tadi dukungan dari keluarga terdekat gitu, sejauh mana sih kita memiliki resource, memiliki sumber daya untuk membantu kita supaya kita bisa fokus pada saat kita perlu berkarir di luar, pada saat kita perlu bekerja di luar rumah kita bisa fokus, tapi yang di dalam rumah juga tetap terkontrol dengan ya, baik. tetap terasuh dengan baik gitu kan. Kemudian juga yaitu dia tadi kembali lagi yang mungkin tadi kita bicarakan di awal, yaitu isu gender terkait dengan kesetaraan hak dan peluang di dalam lingkungan kerja gitu. Itu yang kerap masih menjadi tantangan gitu untuk para perempuan atau para ibu-ibu yang hendak menopang ekonomi. Bahkan yang ingin berkembang lagi ya. Nah, tapi apa yang harus dilakukan nih untuk meningkatkan partisipasi kerja perempuan? Ataukah perlu adanya diskusi-diskusi sosial, terus perlu adanya komunitas kah untuk mereka woman nih harus bisa bekerja, dan ibu-ibu harus aktif juga dan multitasking khususnya. Betul sekali, komunitas-komunitas tadi biar sama-sama saling sharing, diskusi gitu untuk juga bisa mempush pihak mengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang memang bisa menghasilkan benefit gitu untuk mereka gitu kan. Kemudian juga misalnya lingkungan kerja yang turut andil menciptakan tadi sistem ramah terhadap perempuan mulai dari cuti melahirkan. Bahkan sekarang kan sudah mulai ada tempat-tempat kerja yang juga menerapkan cuti menstruasi seperti itu. Karena itu dia tadi tidak bisa dipungkiri bahwa untuk banyak perempuan itu tuh menjadi suatu kondisi yang tidak nyaman untuk yang bekerja. krusial. Iya gitu kan. Dan itu krusial maksudnya itu pasti terjadi gitu kan setiap sebulan sekali gitu. Dan sebenarnya bukan hanya yang terjadi sebulan sekali, tapi apa yang perempuan-perempuan ini rasakan banyak sekali keluhan, misalnya seperti sakit pinggul, sakit badan, bahkan sampai ada yang demam tinggi. Itu termasuk saya. Oke, iya betul. Jadi kan rasanya maksudnya itu sebenarnya bisa sangat mempengaruhi produktivitas juga gitu kan. Kemudian juga tadi time management gitu kan, alokasi waktu, apalagi untuk para ibu-ibu gitu, bagaimana mereka mengalokasikan dan memprioritaskan 24 jam ini dalam sehari untuk dibagi-bagi ke dalam peran-peran yang saat ini sedang mereka miliki. Jadi ibu-ibu di rumah nih banyak nih tugasnya, harus mengelola manajemen, terus sampai harus bisa bekerja juga, apalagi kalau misalnya memang membantu suami ya. Sehingga perlu dibagi bareng bersama dengan suami untuk beban-beban tersebut. Berarti perlu adanya komunikasi yang sangat aktif dengan pasangan kalau begitu. Iya betul, perlu sekali. Nah tapi ini kan kalau dalam membagi tugas ini kan agak sulit ya antara suami dengan istri yang sama-sama bekerja. Nah komunikasi yang baiknya itu seperti apa sih misalnya? Mbak Tiara mungkin bisa contohkan kepada bunda-bunda di rumah? Komunikasi yang baik misalnya misalnya pada malam hari sebelumnya kita bicarakan besok kegiatan aku ini, jadwal aku ini. Terus kalau jadwal kamu gimana? Gini. Terus nanti anak kita gimana? Oh bisa kita delegasikan, maksudnya misalnya bisa kita titipkan dulu kakek neneknya, atau kayaknya udah waktunya kita perlu sewa neni atau hire ART seperti itu gitu. Jadi komunikasi terkait dengan hal-hal kecil gitu yang akan berlangsung setiap harinya. Berarti memang harus dilakukan setiap hari ya. Betul, untuk komunikasi. Setiap hari dan setiap waktu. Iya. Nah ini masih seru lagi, pokoknya nanti di segmen 3. Jadi bunda-bunda di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda bersama saya Zara Masid. Dan saya Ayunda Tiara. Iya, nah tadi kan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, sebenarnya apa saja sih manfaat bila perempuan ini ikut bekerja dan membantu suami? Oke. Bila para ibu bekerja itu selain tadi ya untuk ekonomi keluarga yang pasti kan jadi lebih banyak pemasukan gitu. Untuk terkait dengan pengasuhan, terkait dengan anak-anak itu juga banyak benefit yang bisa diperoleh. Gitu. Salah satunya adalah misalnya untuk anak-anak perempuan, mereka jadi punya model, sebagai perempuan, sebagai individu itu tetap harus berkarya, tetap harus memiliki identitas diri selain ibu, tetap harus bersikap produktif di luar rumah seperti itu. Sedangkan kalau untuk laki-laki, mereka menjadi lebih memiliki sudut pandang yang lebih terbuka terkait dengan tadi pembagian pekerjaan domestik,
kecenderungan juga bisa jadi menjadi lebih mandiri di kehidupan sehari-hari, dan nantinya ketika mereka besar, mereka menjadi pasangan, mereka mampu menjadi pasangan yang suportif bagi pasangannya gitu, bagi istrinya untuk tetap berproduktif di luar rumah. Nah gitu ya Bun ya, jangan lupa untuk tetap multitasking, harus berkembang dan juga harus produktif supaya menjadi role model bagi anak-anaknya. Betul ya Mbak Tiara? Betul sekali. Tapi ini Mbak Tiara, jika keluarga tidak memperbolehkan perempuan untuk bekerja, nah ini kan isu yang sering kali terdengar, khususnya di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri banyak yang mereka setara gitu untuk bekerja, tapi kalau di Indonesia kan jarang sekali ya. Lalu gimana sih cara membujuk keluarga agar memperbolehkan perempuan untuk dapat bekerja? Mungkin kita bisa cari tahu terlebih dahulu gitu kan, alasannya apa sih yang membuat mereka merasa kamu nggak perlu bekerja gitu. Dan kita bisa berangkat dari alasan tersebut. Misalnya bisa jadi alasannya karena takut nggak aman di luar sana. Kemudian dari situ kita bisa cari solusi, supaya lebih aman, misalnya mungkin bisa bantu dianterin ke tempat kerja, atau misalnya memilih public transport yang relatif ramai, maksudnya yang relatif aman, kemudian selalu mengkomunikasikan kalau ternyata pulang lebih malam, seperti itu. Jadi kita berangkat dari alasan tersebut. Namun jika memang kita sudah mencoba memberikan penjelasan, tapi tetap tidak memperoleh lampu solusi hijau gitu ya, tidak memperoleh solusi lampu hijau, mungkin bisa dengan mediasi dari orang ketiga gitu, dari orang di luar keluarga, atau juga kembali lagi bahwa keputusan itu adalah keputusan itu kan pasti adalah kita punya keputusan sendiri. Yes, betul, kita punya keputusan sendiri, sehingga kalau misalnya memang bukan anggota keluarga yang langsung berhubungan sama kita, maksudnya bukan suami gitu yang jelas ada hubungan gitu kan sama kita, mungkin memang kita perlu menerima bahwa tidak selalu keputusan yang kita ambil ini menyenangkan semua pihak. Yang penting kita harus membahagiakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Betul. Tapi ya Mbak Tiara, ini bila ada cibiran yang datang dari orang luar terkait perempuan yang bekerja, bahkan mungkin sekarang banyak kali perempuan yang bekerja hingga larut malam karena emang lembur gitu. Untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian keluarga, gimana sih cara menghadapi cibiran para tetangga atau para netizen sebutannya? Oke, ini udah jadi salah satu ini ya, isu-isu yang memang banyak sekali dan dekat gitu dengan kita sehari-hari, bahwa kita perlu untuk membedakan gitu, maksudnya untuk melihat apa sih sebenarnya yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol gitu. Cibiran dari orang luar, cibiran dari netizen itu jelas adalah suatu hal yang tidak bisa kita kontrol ya Mbak ya. Betul. Mau apapun yang kita putuskan, mau kita putuskan untuk tetap di rumah aja, mau kita putuskan untuk bekerja, pasti ada aja cibiran netizen yang tidak bisa kita kontrol. Lantas yang bisa kita kontrol ini apa? Misalnya menjaga jarak dengan hal-hal tersebut gitu, dengan orang-orang misalnya yang memberikan cibiran tersebut gitu. Kemudian misalnya datangnya dari sosial media, oke, kita lock out sosial media untuk sementara, seperti itu. Jadi cara menghadapinya yang pasti adalah kita lebih berfokus pada apa yang bisa kita kontrol. Dan selalu ingat juga misalnya alasan dibalik keputusan kita itu. Misalnya kita bekerja ya memang karena mau menopang ekonomi, dan juga misalnya untuk aktualisasi diri, kita fokus kembali kepada alasan kita tersebut gitu. Ya untuk mengurangi lah perasaan-perasaan kesal atau cemas, karena setidaknya kita tahu bahwa yang kita lakukan ini memang memiliki benefit untuk diri kita. Dan memang memiliki niat yang baik juga. Jadi ya bunda-bunda di rumah nggak usah tuh yang namanya dengerin omongan orang, karena nggak ada benefitnya ya Mbak ya. Betul. Nggak, malah nggak bikin kita maju gitu ya. Betul. Nah terus gimana ya mendorong perempuan ini semakin berkontribusi pada bangsa, khususnya pemulihan ekonomi? Kalau dari sisi psikologis gitu ya, yang paling penting adalah support, dukungan dari sesama gitu, misalnya support group bagi para working women tadi gitu, supaya ya itu dia tadi, merasa aman dan merasa bahwa ya mereka punya hak, mereka punya komunitas untuk mereka terus maju gitu, maksudnya untuk mereka
bergerak maju ke depan seperti itu. Kemudian juga peningkatan awareness gitu terkait dengan kesempatan atau hak-hak yang harusnya perempuan miliki di lingkungan kerja, serta peluang-peluang yang juga setara di lingkungan kerja. Dengan adanya support group tadi, harapannya bisa saling mendukung dan menjadi saling sharing informasi gitu terkait dengan apa yang sebenarnya seharusnya kita dapatkan dari itu. Iya, atau mungkin para bunda-bunda di rumah nih kan punya biasanya circle-nya masing-masing ya. Iya, betul. Bisa bikin event sosial yang mana mereka melakukan penyuluhan misalnya terkait dengan ke pelosok-pelosok ataupun misalnya membantu anak-anak di luar sana yang memang membutuhkan bantuan, dan itu kan bisa menjadi salah satu alternatif yang mungkin bisa dilihat sama pemerintah bahwa perempuan ini bisa bekerja dan bisa diandalkan. Betul, dan impact-nya pun menjadi lebih luas gitu ya Mbak. Nah, kalau untuk tips sendiri nih dari Mbak Tiara selaku ibu dan juga psikolog untuk perempuan Indonesia agar sukses dalam ekonomi sekaligus jadi pendidik bagi anak-anaknya. Yang pasti kita perlu menyadari terlebih dahulu gitu resource atau sumber daya apa saja yang kita miliki. Kemudian apa-apa saja yang bisa kita delegasikan gitu. Karena perlu diingat bahwa kita itu manusia biasa, kita nggak bisa melakukan semua halnya sendiri dan waktu kita dalam satu hari itu terbatas gitu. Jadi kalau misalnya memang ibu bekerja tapi kemudian untuk makanan ya udah catering deh, silahkan delegasikan gitu. Jangan jadinya menambah burden atau menambah beban kepada diri sendiri gitu. Itu yang paling penting gitu kan. Kemudian juga perlu mengingat bahwa ketika kita mendidik anak gitu, itu adalah transfer value gitu kan. Kita mentransfer nilai-nilai yang kita pahami, nilai-nilai yang kita miliki kepada anak, dan itu sebenarnya bukan berarti kita membutuhkan waktu terus-menerus gitu. Kita harus bertemu anak terus-menerus gitu, tapi yang penting ada waktu quality time sedikit gitu. Bahkan menurut penelitian setengah jam dalam sehari aja cukup gitu untuk berinteraksi dengan anak yang benar-benar full tanpa adanya gadget, tanpa adanya hal lain gitu, dan itu bisa menjadi kita memaksimalkan waktu untuk itu dia tadi mendidik, transfer value gitu. Jadi jangan sampai kemudian ibu-ibu merasa bahwa aduh saya ibu bekerja, saya bukan ibu yang baik untuk anak saya karena saya jarang ada di rumah gitu. Enggak, karena itu dia tadi bahwa setengah jam sehari ibu full memberikan perhatian dan full berinteraksi dengan anak tanpa adanya distraksi, itu sudah menjadi salah satu hal yang bisa mempererat quality time. Jadi ingat ya Bun ya, jangan lupa untuk berkomunikasi dan juga benar-benar meluangkan waktunya khususnya untuk anak yang walaupun ibu-ibu di rumah banyak kerjaan ya, seperti Mbak Tiara ini. Mbak Tiara, ini seru sekali nih perbincangan kita, dan gak kerasa nih ya para pemirsa dan bunda-bunda di rumah ini sudah 30 menit. Jadi untuk bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan terus program persembahan untuk bunda di episode lainnya yang pasti hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Saya Azara Masid bersama dengan Ayunda Tiara. Kami pamit undur diri. Bye-bye.